kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami yang bernama Face Center Public. Anggota kelompok ada satu teman kami yang berhalangan hadir, Kak Kausara Ali, terus ada saya sendiri, ada Satria, ada Calvin, ada Hanif, dan ada Raffi, dan Stephen Salam. Oke, pengertian struktur kristal. Struktur kristal yang satu dapat memberikan sifat fisik tertentu pada material, seperti kekerasan, pembelahan, ataupun transparansi. Struktur kristal itu apa? Struktur kristal adalah susunan atom, ion atau molekul yang sangat teratur dan berulang dalam material padat yang membentuk pola simetris. Pola berulang ini dibentuk oleh unit sel, yaitu kelompok terkecil dari partikel penyusun yang mencerminkan seluruh struktur dari simetri kristal. Berikutnya adalah struktur kristal FCC yang memiliki definisi merupakan struktur kristal kubus yang bersusun atom-atom yang terletak di sudut kubus dan berusaha di kubus. Atom-atom kristal FCC terbagi oleh belakang satuan dan atom-atom yang terdapat pada muka kristal terbagi oleh dua satuan. Kalau dari dijumlahkan mengandung 4 atom itu. Struktur ini terdapat dalam struktur kristal dengan galaksi dimensi yang dimiliki oleh aluminium, tembaga, emas, nikel, dan perak. Kemudian untuk strukturnya sendiri seperti ini jika digambarkan, dan kalau untuk wujud fisiknya kurang lebih seperti ini, di mana ada 8 atom di sini, ada 8 atom. Dan di sisi sini itu ada 1. Jadi di sini kalau dihitung akan menjumlah sekitar 4 atau 7. Mengapa ada 4? Jadi di sini misalnya di daerah sisi di sini itu sebenarnya digambarkan seperti ini. Jadi ada satu bidang atau sisi yang seperti ini, atomnya itu ada terbagi 2, satu di sini dan satu di sini. Nah, untuk mengambil suatu sebagai menghitung untuk jumlah atomnya sendiri, itu kita mengambil sisi yang masuk ke dalam struktur kristalnya, yang masuk ke dalam, yang dimana hal itu dipenuhi oleh 1/2 dari atom ini. Nah, karena jumlahnya di sini ada sekitar 6, maka jumlahnya adalah setengah dikali 6 sama dengan 3. Jadi total untuk atom yang ada di pin ini itu adalah 3. Bagaimana dengan sudut-sudutnya? Mengapa bisa jadi 4? Itu karena setiap sudutnya ini sebenarnya dibagi oleh 8. Di mana di sini ada satu atom yang dibagi oleh 4 bidang. Di sini ada 1, 2, 3, 4 untuk bagian atasnya, dan bagian bawahnya juga 1, 2, 3, 4. Nah, yang mana yang diambil adalah bagian dalamnya untuk 1 aja yang daerah sini. Itu 1/8 dari atomnya. Nah, karena di sini ada 8, maka kita kalikan dengan 8, hasilnya adalah 1. Sehingga kalau kita total 3 ditambah 1 sama dengan 4. Seperti itu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa itu golongan pada FCC. Nah, kristal FCC ini tergolong ke dalam unit sel primitif, di mana satu titik kisi dari setiap sel satuan berupa luas atau volume terkecil. Kristal FCC ini juga tergolong ke dalam kisi kristal berfaiz karena lingkungan sekitar titik kisi FCC itu identik. Kemudian kita ada struktur dari atom FCC. Apabila pertama katakan bahwa FCC ini memiliki struktur sepanjang A, maka vektor translasi dari struktur ini adalah yang pertama, vektor translasi A1 adalah A/2 X plus dari Y plus Z. Nah, apabila didefinisikan sungguh dengan sedemikian rupa, maka arah dari A1 adalah ke arah sana adalah sudut Y dan Z adalah arah sana, maka arah dari vektor translasi A1 adalah ke arah sana.
menuju atom ini. Kemudian ada vektor translasi A2 nilai A2 X maka arah dari vektor translasi A2 adalah X plus Y dengan X di sini dan Y adalah ke sana, maka vektor translasi ini adalah A2. Dan sedangkan translasi yang ketiga adalah A3 A2 X plus Z dengan arah atom yang ke arah sini. Nah, selanjutnya apabila garis vektor ini ditarik dari salah satu atom pada sudut kristal yang dianggap sebagai pusat koordinat, maka vektor akan mengarah pada atom yang terletak pada pusat sisi kubus kristal yang jarak horizontal dan vertikal pada masing-masing bidang adalah A/2. Panjang sisi diagonal A pada kristal FTC adalah 4 kali jari-jari atom. Diasumsikan atom tersebut berbentuk bola yang sempurna dan atomic packing vektor FCC sebesar 74%. Selanjutnya akan saya jelaskan kembali mengenai kenapa PFS itu sebesar 70% atau 0,74. Jadi misalnya di sini seperti yang disampaikan di atas bahwa PFS yang bukan pada sistem FTC adalah 4 kali dari atom. Jadi di sini ada R, di sini 2R, di sini R. Apabila ini semua ditotal, maka nanti sepanjangnya akan sama dengan panjang diagonal dari sudut sini ke sudut sini. Dari mana kalau kita tahu menurut kita bola sebesar akar 2 seperti ini. Jadi kita dapat merumuskan akar 2 sama akar R dan diperoleh nilai A itu adalah 2R2R. Nah, volume kubus ini dapat kita peroleh dengan merupakan 3 nilai A, maka dihasilkan 16 akar 2R pangkat 3. Nah, nilai APFS sendiri kita bakal dapat dari rumusan seperti ini, di mana di sini adalah jumlah atom dikali volume tiap atomnya tiap ininya, di mana jumlahnya sendiri kita sudah hitung tadi sebesar 4, kemudian dibagi dengan volume dari kubus ini, di mana dihasilkan 0,74 dari perhitungan seperti ini. 0,74 ini bisa kita tulis sebagai 74% atau 74%. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang.